Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita membacakan pengakuan iman Gereja Sidang Jemaat Allah. Pengakuan iman, kami percaya bahwa satu, Alkitab adalah firman Allah yang dilengkapkan atas salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan benar bagi iman dan tidak manusia. Dua, Allah adalah Esa, secara kekal dalam tiga oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tiga, Tuhan Yesus Kristus, Allah dan mati adanya. B, lahir dari seorang negara. C, hidup tanpa dosa. D, melakukan mujizat-mujizat. E, menembus manusia yang berdosa melalui kematiannya. F, bangkit secara badani. G, naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa. H, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. 4. Oleh kedatangan satu orang anak, dosa telah masuk ke dalam dunia dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. 5. Keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa suci dan darah Kristus. 6. Pengetahuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. 7. Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. 8. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang melayani orang percaya. 9. Baptisan Roh Kudus menurut kisah para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. 10. Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. 11. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya. Yang pertama untuk menerima hidup yang kekal dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Fisik, jemaat yang memiliki kerohanian yang berkualitas untuk melaksanakan amanat agung menjelang kedatangan Yesus Kristus. Misi, membentuk sebuah jemaat sebagai murid Kristus yang sejati, terlibat secara aktif melayani dan menjangkau jiwa. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya, haleluya. Kami mau memuji, membesarkan, dan mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama-Mu hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi. Sekali lagi katakan ya Tuhan, ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Haleluya. Selama-Mu ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku
haleluya, Kami mau menaikkan nyanyian pujian pengagungan di hadapan-Mu. Layakan setiap kami, urapi setiap kami. Kami undang hadirat-Mu, hadir di tengah-tengah kami. Tanpa terkecuali Tuhan, jamah kami satu persatu sehingga kami mendapatkan sukacita yang dari surga. Kau pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya yang beracara di tengah-tengah kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. amin. Ada sukacita pagi ini, amin. Yonggi dulu dong. Selamat tahun baru Imlek. Kita masih tetap berdiri. Kita terus memuji Tuhan. Mari orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita dengan semangat. Terima kasih.
Kau dekat
sudah memuji dan menyembah Engkau. Kami sudah meninggikan, kami sudah bersorak-sorai bagimu. Hari ini kami tahu Engkau hadir, Engkau memberkati kami, menjamah kami. Kemuliaan-Mu turun di atas kami untuk memberkati kami, untuk memberikan kami kelegaan, memberikan kami sukacita, memberikan kami berkat-berkat berlimpah. Biarlah Tuhan hari ini berkat firman Tuhan itu turun di atas kami. Segala hormat dan pujian dan hamba serahkan pemberitaan firman yang Roh Kudus ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk dan Bapak Ibu saudara-saudaraku. Oke, tadi pagi di ibadah pertama saya bicara tentang don't worry. Jangan khawatir. Itu pesan yang disampaikan bagi jemaat yang datang di ibadah pertama. Hari ini saya berbicara tentang 4 kategori Kristen. Jadi harap saudara-saudaraku di mana saudara berada, di mana kedudukan saudara. Jadi saudara harapkan dan catat baik-baik, dengarkan baik-baik. Kita buka saja bersama-sama dengan saya. Oke. Nanti ya. Oke, mau di start dulu. Buka Matius pasal yang ke-13. Injil Matius pasal 13 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-24. Tapi kita tidak akan baca seluruhnya. Saya hanya baca, saya ajak saudara hanya baca di tempat ini. Nanti setelah pulang saudara baca sampai ayat yang ke-24. Injil Matius pasal yang ke-13 ya, ayat 3 sampai 24. Tapi yang kita baca ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layurlah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya menjadi sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayat 9 ditutup dengan sebuah pernyataan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sekali lagi, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Oke, dikembalikan ke slide saya. Oke. Saya mengatakan saudara-saudaraku, kalau saudara baca ayat 1 dan ayat 2 di pasal yang sama, ada dikatakan di sana bahwa banyak orang berbondong-bondong untuk menemui, untuk melihat dan mendengarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tapi saudara-saudaraku, Yesus mengetahui semua orang yang hadir, yang datang, yang setiap hari, yang dengan sengaja datang untuk mendengarkan khotbah atau ajaran Tuhan Yesus. Tapi ia mengetahui orang yang berbondong-bondong itu tidak semua sungguh-sungguh mendengar dan melakukannya. Jadi orang yang berbondong-bondong, ayat 1 dan ayat 2 dikatakan, mereka tidak ada yang sebenarnya ada orang-orang ini tidak sungguh-sungguh mendengarkan dan memahami apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Namun Yesus juga mengetahui sebagian besar dari orang yang berbondong-bondong ini, sebagian besar dari mereka walaupun sudah sering mendengarkan khotbah dari Tuhan Yesus, tetap tidak bersedia meresponi. Saya katakan, meresapkan khotbah itu ke dalam hati mereka. Kalau saudara lihat juga di orang yang berbondong-bondong ayat 1 dan 2, tidak semua sebenarnya, hanya sebagian besar dari mereka juga tidak ingin melakukan firman Tuhan, walaupun ada ajakan untuk melakukannya. Jadi ayat 1 dan ayat 2, ini adalah konteks yang harus saudara pahami. Dari seluruh orang yang disebut berbondong-bondong ini, ada yang tidak mau mendengar sama sekali, dan ada yang tidak ingin memahaminya.
Ada yang mau mendengar tapi tidak mau melakukannya. Ada yang sama sekali menutupi hatinya. Hanya ingin tahu siapa Yesus dan ingin menerima dampak dari kuasa pelayanan Tuhan Yesus. Selebihnya tidak ada. Jadi oleh sebab itu, maka di ayat yang ketiga muncul sebuah perumpamaan dari Yesus. Untuk melihat kondisi orang-orang yang berbondong-bondong ini. Jadi menurut perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang penabur dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 3 sampai 23, benih yang ditabur dikatakan, saudara-saudara lihat, itu penaburnya adalah Allah, benihnya adalah firman Tuhan yang ditabur, tanahnya adalah hati manusia. Jadi saudara-saudaraku, penaburnya Allah tidak mungkin salah kalau tidak bertumbuh. Yang kedua, benihnya juga tidak mungkin salah, tidak unggul. Nggak mungkin tidak unggul, karena benihnya firman Tuhan. Pasti harusnya bertumbuh. Yang menjadi persoalannya adalah apa? Tanahnya, hatinya. Jadi kita akan melihat seberapa banyak kita tanahnya hari ini ketika dengarkan firman Tuhan bertumbuh dan berbuah. Ya, ada 4 jenis orang Kristen. Orang Kristen seperti apa kita? Pertama saya katakan saudara-saudara, sebelum itu saya baca sebuah artikel. Dia mengatakan bahwa ada 4 kategori manusia ketika mendengar. Yang pertama itu adalah sistemnya, cara mendengarnya, meresponinya adalah seperti bunga karang. Menghisap habis. Saya sudah tonton di YouTube, saudara-saudara, bagaimana cara bunga karang ini memakan. Dia memakan ikan-ikan kecil atau plankton-plankton kecil. Tapi dia tidak memakan dengan pilih-pilih. Setiap ada yang ada di depannya, yang ada di mulutnya, dia hisap semua. Habis segala-galanya. Nggak penting apakah ada kayu di sana, apakah ada batu-batuan di sana. Dia nggak. Dia hisap semua. Ada orang yang seperti ini, saudara-saudara. Dia makan semua mentah-mentah. Firman Tuhan yang penting si pengkhotbahnya dia sukai. Mau khotbahnya ngomong dia bawa dibawakan neraka, tetap dia makan. Amin. Walaupun khotbahnya itu bawa kita nggak ke surga, amin saja. Yang penting amin. Jadi dia hisap semua, dia dengar, dia telan semuanya. Ada seperti itu. Ada juga cara yang kedua, kategori yang kedua pendengar seperti corong. Mungkin nggak ada di sini. Jadi apapun yang dimasukkan ke dalam corong itu sama yang keluar, nggak ada tersimpan apapun. Jadi dia ada yang firman Tuhan yang dia dengar, dia masukkan semuanya, tapi juga dia keluarkan semuanya. Tidak ada yang tersisa. Itu respon yang ketiga, saudara, seperti saringan. Menghisap habis segala-galanya, tapi yang disimpan apa? Ampas. Inti sarinya itu dilepas, tapi yang tertinggal apa? Ampas. Banyak orang dengar firman Tuhan, ampasnya yang tersimpan di hati. Kenapa dia ngomongin saya ya? Dalam khotbahnya kenapa dia ngomongin saya? Dalam khotbahnya kenapa dosa saya yang melulu yang diomongin? Dia sentimen ya sama saya, nggak suka dia sama saya ya. Jadi yang dia dengar itu hanya ampasnya yang dia apa? Yang tertinggal, tapi intinya, sarinya, santannya itu terlepas. Di sini nggak ada. Yang ketiga, yang keempat, seperti kalau saudara lihat, yang keempat, saudara seperti tapisan tahu. Saudara pernah lihat tapisan tahu? Saudara lihat, ada 3 caranya, saudara-saudaraku. Waktu kedelainya sudah dihancurkan dan itu dimasukkan air. Lihat tuh, yang pertama ampas memang tertinggal di dalamnya, tapi tetap berguna ampasnya. Itu pupuk. Dulu waktu saya pelihara kelinci, saya beli khusus ampas tahu karena dia suka. Yang kedua, airnya keluar. Air yang tidak berfungsi, air yang tidak bermanfaat keluar, tapi sari patinya tertinggal. Di mana kita sekarang?
cara kita mendengar. Rupanya di dalam perumpamaan ini juga ada respon kita, tanah kita seperti 4 hal ini. Jadi saya berharap saudara bisa melihat. Jadi yang pertama, Kristen apa yang kita akan bahas? Pertama, Kristen pinggir jalan. Apa sih pakainya ini? Kristen pinggir jalan itu, saudara bisa baca ayat 4 dari kitab yang sama, yaitu Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang keempat. Penjelasan ayat yang keempat ada di ayat yang ke-19. Jadi saudara bisa melihat waktu murid-muridnya nggak memahami perumpamaan di ayat yang keempat, Tuhan Yesus coba menjelaskannya di ayat yang ke-19. Itu. Saudara bisa lihat ya, saya mau masuk saja. Saya ngomong ayat yang keempat dikatakan pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Penjelasannya di ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Ingat, tanahnya yang disebut di pinggir jalan, tapi tetap hati yang dibicarakan. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Jadi salah satu benih dari jenis tanah yang dimana bijinya atau benih itu jatuh adalah di pinggir jalan. Menurut, kalau saudara melihat di zaman sekarang, jalan dengan zaman dulu beda. Zaman sekarang udah aspal ya, udah bagus. Tapi dulu memang jelas tanah itu sengaja dikeraskan, sengaja dibuat keras supaya orang dapat berlalu lalang di sana. Jadi dari tujuan A ke tujuan B bisa tercapai. Itu disediakan jalan namanya. Memang sengaja dikeraskan. Supaya apa? Supaya bisa dijalani dengan baik. Tapi saudara-saudaraku, garis bawahi kata tidak mengerti. Ini kata kunci dari perumpamaan ini. Dikatakan, jadi salah satu di pinggir jalan yang menurut Tuhan Yesus adalah orang-orang yang meskipun mendengarkan firman Allah, tetapi tidak mengertinya. Jadi garis bawahi kata tidak mengertinya. Ayo coba kita lihat frasa tidak mengertinya. Kata tidak mengertinya di ayat yang ke-19, saudara-saudaraku. Baca saja ayat 13 sampai 15, penjelasannya ada di sana. Kalau saudara lihat, pada hari yang jadi kata 2 Korintus pasal yang keempat ayat 3 dan 4, Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan 19 ada dijelaskan kata tidak dimengertinya. Pertama saudara lihat ayat-ayat ini saudara-saudaraku, di Matius dikatakan ayat pasal 13 ayat 13 sampai 15 dikatakan sekalipun melihat, ini tidak mengerti ya. Mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuatan Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Ayat 15 dikatakan saudara-saudaraku, sebab ini sebabnya, penyebab mereka tidak mengerti meskipun mereka mendengar adalah hati bangsa ini telah menebal. Jadi kata tidak mengerti adalah karena mereka tidak mengerti, penyebabnya hatinya menebal. Maafnya agak keras ya, saudara-saudaraku. Ini Kristen pinggir jalan. Jadi mendengarkan firman Tuhan, tapi dalam kondisi hati yang menebal. Karena hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Inilah sebabnya saya katakan hasil dari benih firman Tuhan yang ditaburkan sangat bergantung pada tanahnya, pada hatinya. Ya. Gitu ya. Kalau hati yang mendengar itu tebal, tidak akan tumbuh.
sekalipun benihnya unggul, saudara-saudara. Hati-hati dengan ini. Tidak semua kita yang duduk di sini sebenarnya hati kita gembur. Kata menebal, jadi kata tidak mengerti, kalau saudara baca Matius pasal 13 ayat 13 sampai 15, itu berbicara tentang ketebalan hati, kekerasan hati, kebebalan hati. Lihat terjemahan Yunaninya, itu disebut kebebalan, kedegilan hati. Jadi firman itu jatuh di pinggir jalan, firman itu tidak akan bertumbuh, apalagi menghasilkan buah. Kenapa? Karena benihnya jatuh di hati yang tebal, di hati yang keras. Itu pertama. Saudara-saudaraku, jadi tolong dimengerti supaya saudara bertumbuh saja. Jadi pada hati yang menebal, firman Tuhan seakan jatuh di pinggir jalan. Firman itu tidak akan tumbuh, apalagi menghasilkan buah. 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4 dikatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan. Yang ketiga, yang lain, arti kata dari frasa tidak mengerti, yaitu orang yang hatinya masih tertutup. Yang lain dikatakan Paulus, di mana mereka tidak percaya, yang hatinya masih dibutakan. Itu yang pertama, jenis orang Kristen yang di pinggir jalan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Karena banyak saudara, Efesus dikatakan pasal 4 ayat 17 dan 9 sampai 19, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi orang-orang yang tertanam, orang-orang Kristen yang benihnya jatuh di pinggir jalan, saudara-saudaraku. Orang yang hatinya tebal, hatinya keras, telinganya tertutup, dikatakan orang-orang yang sebenarnya dimasukkan, dikategorikan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Maka ya lumrahlah kalau benih itu tidak bertumbuh dan akhirnya mati. Jadi saya katakan, saya tutup sebuah pernyataan. Jadi kategori Kristen pinggir jalan adalah orang-orang Kristen yang pengertiannya gelap karena kedegilan, ketebalan hati mereka, karena kekerasan hati mereka, dan juga karena tumpulnya perasaan mereka terhadap setiap firman yang mereka dengar. Orang Kristen di pinggir jalan, saya katakan orang Kristen yang tidak pernah mengalami pertumbuhan karena kekerasan hati dan ketebalan hati mereka, juga karena kedegilan hati mereka. Saya berharap kategori ini tidak ada di dalam ruangan ini. Kristen pinggir jalan. Saya harap saudara. Jadi saya katakan mengenai orang-orang Kristen seperti ini, Paulus mengingatkan mereka dan mengaitkan mereka. Baca 2 Timotius 3 ayat 7 saudara. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Kenapa? Karena tebal hatinya, karena keras hatinya, karena budak telinga imannya. Jadi tidak bisa. Jadi harap nih bahwa ini tidak ada di kita. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang gagal paham. Apapun khotbahnya jadi gagal paham. Selalu mengatakan, kenapa dia gak suka sama saya Pak Gembala itu ya, sama Ibu Gembala itu ya, sama pendeta itu ya. Kok khotbahnya selalu nyindir saya? Selalu gagal paham. Ingat, seperti saringan, yang keluar itu intinya, tapi yang tertinggal itu ampasnya. Itu dengar khotbah di pinggir jalan, hati-hati. Yang kedua, saudara-saudaraku, karena ini 4, Kristen berbatu-batu. Saudara baca Matius pasal yang ke-13 ayat 5 dan 6, penjelasannya ada di ayat 20 dan 21, ya. Saudara bisa lihat ya, nanti di sana. Dikatakan sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun
segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, ada kata tetapi, kontras. Kalau dipakai di ilmu tafsir itu kata tetapi itu berbahaya, ada kontras. Ya, sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Benih yang ditabur, penjelasannya di ayat 20, benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi kontras, ia tidak berakar dan bertahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan mereka karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Saya katakan, yang kedua adalah jenis tanah, jenis orang Kristen. Yang pertama tadi jenis Kristen di pinggir jalan. Yang kedua, benih ini tidak bertahan lama karena jatuh di bebatu-batuan. Jadi Kristen berbatu-batu. Saudara, makanya saya buat tanda kutip supaya nggak ada di sini yang salah paham dengan saya. Jenis ini, saudara-saudaraku, tidak dapat bertahan. Akhirnya tanah yang pertama tidak menghasilkan buah. Yang kedua ini sepertinya baik. Setiap dengar khotbah, dia wow, luar biasa, saudara-saudara. Setiap dia memuji Tuhan, wow, luar biasa. Seperti KKR saja dia. Tapi ketika ada persoalan, layu dia. Ketika ada masalah, jatuh dia. Ketika ada masalah, persoalan, tantangan, tinggalkan gereja. Tinggalkan persekutuan. Doanya jarang. Baca Alkitab jadi jarang. Akhirnya dikatakan, ini juga tidak berbuah. Hati-hati dengan ini, saudara. Kristen berbatu-batu. Saya harap, saudara, saya ngomong ini, penjelasannya saudara lihat. Jika kita tidak melawan, saudara baca Markus pasal 4 ayat 16-17, Yakobus 4 ayat 7, 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9. Jika kita tidak melawan salah satu yang dikatakan yang merebut firman itu adalah iblis, saudara-saudaraku. Saya ngomong ini, kalau saudara baca penjelasan Yakobus pasal 4 ayat 7, Markus pasal 4 ayat 16 dan 17, dan 1 Petrus, dikatakan sebenarnya Alkitab sudah berjanji. Masalah-masalah yang datang kepada kita bukanlah masalah yang sebenarnya tidak sanggup kita hadapi. Itu adalah masalah biasa. Dan Tuhan dikatakan ada di situ di dalam masalah itu untuk menolong kita. Tetapi jenis tanah ini, jenis kekristenan yang seperti ini adalah mereka menolak ketika digoda sama iblis. Mereka menolak ketika digoda oleh dunia. Akhirnya dikatakan timbullah persoalan-persoalan akibat dari mereka menolak godaan iblis. Menolak godaannya dunia. Ketika timbul persoalan-persoalan karena keengganan mereka untuk menolak ajakan iblis, maka dikatakan firman yang sudah mulai mekar dan tumbuh itu akhirnya layu. Tetap tidak berfungsi apa-apa. Tetap tidak bermanfaat apa-apa, saudara. Kalau firman itu akhirnya mati. Jangan ngomong, wah ini keren ini. Enggak, saudara-saudara. Orang-orang yang termasuk dalam kategori kedua ini, yaitu orang Kristen yang berbatu-batu, saya katakan, adalah memakan makanan empuk dari iblis. Saudara kan banyak ngomong ini kan? Kalau kesaksiannya keren. Setiap dia di kaum bapak saksi, di kaum pria saksi, di kaum laki-laki saksian. Sama ya, pria, bapak dan laki-laki sama ya. Di kaum cowok juga saksian. Keren aja, sepertinya orang luar biasa. Tapi 2 bulan kemudian gak ada. Di kaum kan hilang dia. Kenapa? Bapak di mana engkau selama 3 bulan? Udahlah, ikut Tuhan mah susah. Banyak masalah. Sebenarnya tidak ada masalah. Alkitab berjanji persoalan-persoalan yang ada pada kita dikatakan adalah persoalan ringan, tidak melebihi dari kekuatan kita. Dan Alkitab katakan berjanji, Allah berjanji dia akan menolong kita.
Jadi sebenarnya penganiayaan, masalah dan tantangan ini bukanlah alasan bagi kita tidak bertumbuh. Bukanlah alasan bagi kita tidak menjadikan hati kita tempat benih yang subur. Itu adalah jenis Kristen berbatu-batu. Saya harap saudara, karena Markus katakan 4, demikian juga yang ditabur di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang-orang yang mendengar firman itu. Keren, good, wah hebat, good job. Dengar firman Tuhan, manggut, dan segera menerimanya. Keren. Ini kalau pengkhotbah senang, wah dia terima dengan gembira. Wah, Pak Gembala, thank you. Tadi khotbahnya keren banget. Keren banget. Tapi itu belum selesai. Tetapi lihat nih. Tetapi mereka tidak berakar. Mereka tidak berakar. Dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan, penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari. Jadi orang-orang jenis ini enggak melawan iblis, malah mereka kerjasama. Saudara-saudara, 1 Petrus pasal 5 ayat 8-9 dikatakan, bersadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis, dan lain sebagainya. Saya tidak mau, sudah diangkat, sudah tinggal 10 menit lagi. Jadi kejatuhan mereka, jenis Kristen berbatu-batu ini, bukan disebabkan karena penindasan yang mereka alami, yang terlalu berat untuk mereka tanggung. Karena dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17, 1 Korintus pasal 10 ayat 12-13, 1 Petrus pasal 5 ayat 10 berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu biasa dan tidak melebihi kekuatan kita. Kita yang menolaknya. Sebaliknya yang terjadi adalah Yakobus mengatakan, karena mereka tidak tunduk, tidak taat kepada Allah, tidak melawan, tidak menolak segala godaan si iblis. Ini yang menyebabkan jenis Kristen berbatu-batu ini. Petrus berkata, karena mereka tidak berjaga-jaga, tidak melawan dengan iman mereka. Markus saudara baca berkata, karena mereka tidak berakar kuat di dalam Tuhan. Ini jenis Kristen berbatu-batu. Jadi saya katakan, jadi kategori Kristen berbatu-batu adalah pertama, orang-orang Kristen yang tidak mau tunduk, yang tidak mau taat kepada Allah, juga yang tidak mau bersedia melawan dan menolak segala godaan si setan atau si iblis. Orang-orang Kristen yang tidak berjaga-jaga, yang tidak melawan godaan, dan iman mereka tidak kuat. Orang Kristen yang tidak berakar kuat. Inilah jenis Kristen berbatu-batu. Yang ketiga, sudah 5 menit lagi. Yang ketiga, tahan dulu nafas karena digodain di sana. 5 menit lagi, Om. Oke, siap. Yang ketiga, Kristen. Saya harap saudara, Kristen semak duri. Baca Matius pasal 13 ayat 7, penjelasannya ayat 22. Ya, sudah tinggal enak. Jadi saudara foto saja, nanti saudara bisa baca ya. Supaya di sana dikatakan. Saya tidak akan baca, hanya ayat 7-nya dikatakan, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpit sampai mati. Yang ditabur di tengah semak duri dikatakan penjelasannya, ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi tanah atau orang Kristen yang ketiga ini, saudara lihat, benihnya yang ditabur itu di tengah semak duri. Benih yang jatuh di tanah ini adalah karena semak durinya menghimpit, dikatakan benih itu sehingga tidak berbuah. Jadi jenis Kristen yang pertama, Kristen yang kedua, Kristen yang ketiga sama saja tidak berbuah. Gak ada menghasilkan apa-apa. Untuk memahami apa yang dimaksud, saudara, bagian dari perumpamaan ini kita lihat Markus 4 ayat 18-19. Saudara bandingkan saja. Saudara, penjelasannya saya ngomong ada di situ ya, supaya saudara bisa lihat. Jadi Markus katakan, dan yang lain ialah ditabur di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu.
lalu kekhawatiran dunia ini, dan tipu daya kekayaan, keinginan-keinginan akan yang lain, masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Masalahnya adalah mereka menyimpan firman Tuhan di dalam hati mereka, namun juga menyimpan kekhawatiran. Jadi firman Tuhan disimpan di wadah yang sama dengan hati yang penuh dengan kekhawatiran. Yang kedua dikatakan, mereka firman yang mereka dengar di hati yang sama juga bukan hanya disimpan kekhawatiran, juga disimpan dengan keinginan-keinginan dunia, ingin kaya, ingin merebut semuanya dunia ini. Kalau bisa dia punya. Tadi saya ngomong khotbah yang pertama, don't worry. Mereka kalau di ayat yang tadi mengatakan jangan khawatir, kenapa? Orang mau khawatir, mereka mau menduakan Tuhan. Yang Mamon sama yang Tuhan sama-sama dibawa di saku mereka karena kekhawatiran. Mereka dikatakan tadi kekhawatiran di ibadah pertama, mereka mau mengumpulkan harta di dunia dan tidak mau mengumpulkan harta di surga. Padahal mereka tahu harta di dunia mengadang karat menghancurkannya. Tapi tetap ngotot nyimpannya itu di dunia. Lebih baik memilih simpan di dunia daripada di surga. Kenapa? Kekhawatiran. Ini saudara-saudaraku, firman-Nya ditangkap di hati, kekhawatirannya juga ditangkap di hati yang sama. Maka firman itu terjepit karena kekhawatiran kita. Dikatakan lagi apa? Tipu daya kekayaan juga disimpan di hati yang sama. Keinginan-keinginan akan hal-hal yang lain juga disimpan di tempat yang sama. Kalahlah firman-Nya. Kita sudah senang, sudah menggebu-gebu, kita sudah keren ketika dengar firman Tuhan. Kekhawatiran kita simpan di tempat yang sama. Tipu daya semua kekayaan kita simpan. Segala keinginan-keinginan dunia kita simpan. Akhirnya dikatakan tidak berbuahlah firman itu. Hal inilah yang menyebabkan saudara menghimpit firman yang kita dengar. Oleh karena itu Yesus berkata, solusinya yang Yesus tawarkan, ayat pasal Matius pasal 6 ayat 25-34. Karena itu aku berkata, janganlah khawatir akan hidup. Tadi di ibadah kedua saya tidak akan sampaikan saudara. Kalau sudah tidak berbuah, pasal Kristen berbatu-batu, Kristen apa lagi tadi? Kristen di pinggir jalan. Kristen yang ketiga apa? Kristen semak duri. Kalau dikatakan tidak lagi berbuah, bahayanya, resikonya, Yohanes 15 ayat 6 dikatakan, ia akan dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ini konsekuensi yang sangat berat kalau nggak berbuah. Jadi kategori Kristen semak duri adalah pertama, orang-orang Kristen yang dikuasai oleh kekhawatiran dunia ini. Yang kedua, orang-orang Kristen yang berhasil masuk dalam perangkap tipu daya kekristenan atau kekayaan, maksudnya gitu. Yang ketiga, orang-orang Kristen yang fokusnya kepada keinginan akal hal-hal yang lain seperti dunia ini, saudara. Jadi ketiga hal ini akan menghimpit firman yang awalnya kita terima dengan sukacita. Yang terakhir, ini untuk kita, bukan yang tadi ya, Kristen yang tadi itu pinggir jalan, bukan untuk kita, amin. Saya mau pastikan saudara. Yang kedua, bukanlah Kristen berbatu-batu, amin. Yang ketiga, bukanlah orang Kristen yang semak duri, amin. Tapi yang keempat, harusnya saudara bahagia nih. Kalau harusnya saudara ngomong, itu bukan punya saya pakai. Itu bukan punya saya. Yang mana punya kamu? 1 dan 2 dan 3 Pak. Itu mah sama. Ya, jangan. Ini Kristen tanah yang baik. Matius pasal 13 ayat 8, penjelasannya ayat yang ke-23. Tapi ayat tambahan-tambahannya ada di situ saudara ya. Ya, Matius 13 ayat 23, Lukas 8 ayat 15 saudara lihat.
Saya hanya mau berikan penjelasan gini, saudara. Dikatakan, setelah melihat ketiga kategori orang Kristen yang tidak berbuah tadi, maka kita melihat ada rupanya yang seharusnya milik kita dan yang diinginkan oleh Tuhan. Matius dikatakan, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Penjelasannya saudara, ayat yang ke-8 ada di ayat yang ke-23. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Tadi nggak mengerti yang pertama. Karena apa? Bebal, tebal, dan keras hatinya, tanahnya. Ini mengerti berarti gembur hatinya. Bukan orang degil. Jadi dikatakan, ia akan mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada 30 kali lipat. Apa yang dimaksud mengerti, saudara-saudara? Baca Lukas pasal yang ke-8 ayat 15. Penjelasan tadi saya ngomong. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman Tuhan, yang sudah mengerti, menyimpannya dalam hati yang baik, dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saya ngomong, ini kesimpulan. Untuk kategori Kristen tanah yang baik adalah orang-orang yang masuk dalam kategori Kristen tanah baik, saudara-saudara, itu berbuah dikatakan. Mengerti firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati yang baik. Memiliki ketekunan dan tidak pernah mudah menyerah. Bagi mereka firman Tuhan menduduki tempat tertinggi di hati mereka. Tidak pernah tergantikan dengan kekayaan dunia. Inilah yang membuat mereka dapat berbuah 100 kali lipat. Inilah yang membuat mereka dapat berbuah 60 kali lipat. Inilah yang membuat mereka bisa berbuah 30 kali lipat. Tuhan katakan tidak perlu engkau semuanya 100 kali lipat. 30 kali lipat aja sudah, puji Tuhan. Asal dengar firman Tuhan, buka hati di tanah yang baik. Ini jenis kekristenan 4 ini. Saya harap di gereja kita adalah Kristen yang keempat. Amin. Amin, saudara-saudaraku. Kita siap? Ayo kita naikkan satu pujian. Silakan pemusik. Bersyukurlah kepada-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Terima kasih padamu yang maha. Kami menyembah Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bawa kami terima berkat-Mu. Kami terima mujizat-Mu Tuhan. Kami terima kekuatan-Mu. Kami terima kemuliaan yang dari ini hati kami, hati yang benar-benar akan firman, hati yang melakukan firman-Mu, hati yang menjadikan firman-Mu yang terbaik di hidup kami Tuhan. Jamah hati kami, kami mau pulang, jamah hati kami Tuhan. Segarkan hati kami Tuhan. Berikan ledaan kepada kami, beri kemenangan kepada kami, beri sukacita kepada kami. Kami mau pulang dengan mujizat-Mu, kami mau pulang dengan janji-Mu.
dibakar, lalu dibuang. Tapi hari ini firman meneduhkan kami. Pilihan kami hanya satu, selalu menyediakan hati kami tempat firman Tuhan. Bukan tempat kekhawatiran, bukan juga tempat pikiran-pikiran dunia, tapi firman Tuhan. Kami akan memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan kami. Berkati rumah tangga kami, berkati studi kami, berkati semua usaha dan bisnis kami, berkati pekerjaan kami. Apapun yang sedang kami kerjakan, yang sedang kami lakukan, kalau ini menyangkut untuk masa depan kami, Tuhan buatlah kami berhasil. Amin. Terima kasih Bapak, tutup bungkus hidup kami dengan kuasa darah. Haleluya. Pagari hidup kami dengan malaikat-malaikat Tuhan, sehingga selalu berkat-Mu lah yang menyertai kami. Amin. Terima kasih Bapa di dalam surga. Mari angkat tangan-Mu dan arahkan hatimu. Kekasih Tuhan, pulanglah. Bawalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menaungi hidupmu, hari-harimu, hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Mari kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk dulu, saudara-saudara Bapak.